Selamat malam, Shalom saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, bisa mendengar suara saya dengan jelas. Puji Tuhan, saya bersyukur melihat semangat saudara untuk kita beribadah pada malam hari ini. Dan kita memasuki ibadah peringatan pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan, saya sambut terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, saudara semua, dimanapun saudara berada, baik di Gresik, Surabaya, Jakarta, Mojokerto, Balikpapan, Samarinda, di Timur Leste, dan juga di New Zealand yang malam hari ini gabung, dan dimanapun saudara berada, Tuhan melawat kita semuanya. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita, karena Dia selalu menyertai kita semua. Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Janjinya untuk siapa? Janjinya untuk kita. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Kita semua dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Olehnya biarlah dengan kekuatan yang Roh Kudus curahkan dalam hidup kita, kita akan menjalani hidup ini dan kita akan berkemenangan ketika ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Itu membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin menikmati pertolongannya. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Doa pembukaan saya serahkan kepada diaken yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena malam hari ini Kau berkenan untuk kami datang menghampiri hadirat-Mu, beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap umat-Mu yang malam hari ini bergabung melalui sarana Google Meet ini Tuhan. Engkau berkati pelayan-Mu yang telah mempersiapkan acara ibadah ini Tuhan. Tim admin, tim pastori, terlebih hamba-Mu yang malam hari ini tidak melayani umat-Mu dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Roh Kudus berkarya di dalam ibadah malam hari ini sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Engkau juga memberkati jaringan internet yang kami gunakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Diaken Gusriyadi untuk doa pembukaan. Dan sekali lagi saya menyambut kita semua. Selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah Pentakosta. Boleh berikan salam ke kanan kiri saudara atau berikan namaste ke kanan kiri saudara atau ke saya juga boleh saudara. Selamat bergabung, selamat beribadah, dan selamat dilawat oleh Tuhan malam hari ini. Haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan bersorak-sorai karena perbuatannya ajaib dalam kehidupan kita. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Oh. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku
bersuka cita, bersorak-sorai, bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Saya bersyukur dengan orang-orang yang bersuka cita pada malam hari ini, karena sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya teramat baik dalam hidup kita. Kita akan pujikan teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita lambaikan tangan kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita semua. Malam hari ini kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus.
doa firman Tuhan saya serahkan kepada diaken yang bertugas. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan karena kesempatan yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kami pada malam hari ini untuk kami kembali menerima berkat firman Tuhan. Olehnya ya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman berkarya atas kehidupan kami, membentuk dan menuntun setiap hidup kami untuk kami dapat hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom keluargaku. Dimanapun Anda semua berada, segar semua ya. Kita lewati sepanjang hari ini dari pagi sampai malam ini. Tuhan selalu pelihara dan jaga kita. Puji Tuhan. Ya, beberapa memberi info, ada yang kurang sehat, ada yang gangguan alergi. Ya, saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat, berkat, sembuh, pulih, sehat, turun atas setiap keluargaku dimanapun berada. Ya, puji Tuhan. Baru setelah doa, yakin kuasa Tuhan, boleh obat diminum, vitamin diminum. Itu semua juga mendatangkan manfaat. Ya, kita imani mendatangkan manfaat baik buat setiap kehidupan kita semua. Saudara, hari ini kita masuk di dalam Pentakosta ini. Mungkin banyak dari antara kita lebih-lebih rekan pelayanan dalam ladang Tuhan dan cukup paham. Namun mohon dipahami juga bahwa yang join dalam ibadah ini tentu ada yang masih dalam proses belajar, belum memahami secara gamblang hal-hal yang secara mendasar. Jadi barangkali kita juga membantu mereka untuk memiliki pemahaman yang jelas bahwa sesungguhnya hari raya Pentakosta itu adalah hari raya besar. Ini ulang tahunnya gereja Tuhan di seluruh bumi. Sebetulnya kalau Natal itu kan ulang tahun Tuhan Yesus. Iya kan? Itu kalau saudara kita tetangga menyebutnya Maulid. Ya, Maulid itu saudara Natalis, Natal kan begitu. Kelahiran Sang Kristus kan. Itu Natal. Tapi hari raya Pentakosta itu adalah kelahiran gereja. Maka dapat saya namakan itu sebagai ulang tahun gereja sedunia. Bahkan yang sudah di sorga. Dan gereja yang akan lahir sebelum Yesus datang. Akan berulang tahun setiap hari raya Pentakosta. Walaupun itu tidak tertulis di dalam kalender kita di negeri ini. Nah, latar belakangnya Pentakosta itu secara perjanjian lama sudah diperingati, dirayakan oleh orang Israel dari tahun ke tahun dan itu sudah ribuan tahun. Tetapi menjadi peristiwa yang sangat penting ketika Pentakosta itu sedang jatuhnya persis hari ke-50 setelah Yesus mati bangkit. Nah saudaraku, setelah hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga ya. Jadi jangan bingung. Bangkit 40 hari, lamanya dia menampakkan diri. Maka pada hari yang ke-40 jatuh pada tanggal 13 yang lalu ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari hari kenaikan tanggal 13, saudara-saudara, maka minggu tanggal 23 kita memasuki hari raya Pentakosta. Apa yang menjadi penting dengan Pentakosta? Maka Pentakosta dalam perjanjian baru itu adalah saat di mana janji Allah itu digenapi, ya. Dan itu janji yang tinggal kedua, satu sudah diselesaikan, yaitu Pentakosta itu. Janji yang belum tergenapi, satu lagi, Yesus datang yang kedua kali. Jadi ketika kita merayakan hari raya Pentakosta, apa yang terjadi Pak? Saat itu Roh Kudus hadir, itu lebih tepat ya, mencurahkan diri. Roh Kudus hadir karena
subjeknya itu Allah, Roh Kudus. Maka kalau umpamanya ada istilah pencurahan Roh Kudus kayak semacam dicurahkan begitu, nanti kita kurang memiliki pengenalan secara personal, secara ilahi. Ya, dan saya berharap kita terus menata pemahaman-pemahaman yang masih kurang jelas, itu juga kita luruskan, kita belajar bareng-bareng ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sebagian gereja di masa doa pra-Pentakosta itu doanya begini, Tuhan, mari curahkan roh-Mu atas kami, hadirkan roh-Mu atas kami. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Karena Roh Kudus sudah dihadirkan 2000 tahun yang silam. Dan di dalam zaman perjanjian baru waktu Roh Kudus turun, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat ya secara maraton. Ini penting sebelum kita nanti masuk doa, saudaraku. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu kalau Roh Kudus mengurapi orang tertentu saja. Dan orang tertentu itu pada umumnya suku bangsa khusus, yaitu bangsa Israel. Di luar itu tidak. Ya. Dan kemudian hadirnya Roh Kudus atas tokoh-tokoh ini yang sifatnya ya eksidentil, saudaraku. Begitu ada kepentingan Tuhan, dia memakai seseorang, diurapi, selesai tugasnya, Roh Kudus kembali. Ya, tidak lagi bersama orang itu. Yang menjadi perbedaan dalam masa pencurahan Roh Kudus hadir dalam kehidupan gereja, ya, secara global gereja dalam segala suku bangsa itu Roh Kudus begitu datang sekali terus menyertai kita, jadi metre, ya, mengantar kita sampai berjumpa dengan kerajaan sorga nanti. Nah di situ saudara-saudara. Baik, ayat yang melatar belakangi Hari Raya Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 1-4. Puji Tuhan, Ibu Diaken Riyadi yang hari ini membaca. Disilakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Para rasul ini berada di Yerusalem dan waktu Yesus sebelum naik dia perintah jangan pergi dari Yerusalem ya. Saya sudah terangkan di kemarin-kemarin ya. Nantikan janji Bapa. Dan janji Bapa itu ternyata digenapi persis pada hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan kita Yesus. Dan peristiwanya ditulis dalam Kisah Rasul. Penulisnya ini Dr. Lukas ya, sama dengan penulis Injil Lukas. Nah ini pentingnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memahami sedikit latar belakang supaya kita memiliki kejelasan. Jadi Kristen tidak boleh mbeo, jadi Kristen jangan samar-samar, jangan kabur imannya. Nah di sini tugas pendeta untuk terus belajar, memberikan pemikiran ilahi, pemahaman latar belakang dan lain sebagainya supaya kita semua tahu. Aplikasi penting, tetapi pemahaman mendasar di dalam kekristenan itu juga tidak kalah pentingnya. Bangunan rumah kalau fondasinya salah itu miring. Ya, bangunan di atas akhirnya ya roboh pada waktunya gitu. Maka fondasi itu harus dibangun secara benar. Baik. Jadi dikatakan di sini Alkitab memberitahu tiba pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di situ di Yerusalem. Ayat 2, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi. Ya, ini sebuah fenomena ilahi ya. Bagaimana kenyataan faktanya itu sesuatu yang sulit dibayangkan. Jadi multitafsir silakan, tidak masalah. Kan ini fenomena. Saudara-saudara, ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini juga visualnya juga bentuk fenomena. Jadi multitafsir, tetapi esensinya supaya kita bisa tahu kenapa lidah-lidah api. Alkitab memberikan referensi Allah itu api yang menghanguskan. Nah, apa yang dihanguskan adalah hal-hal kenajisan, sikap, sifat dosa yang sudah mengakar ya,
yang membuat manusia itu keterpisahannya dengan Allah sudah tidak ada obatnya. Kok terpisah kenapa? Ya karena sudah takluk pada 3 musuh. Masih ingat ya? Musuh itu 1 iblis, kedua dosa, dan ketiga maut. Ini sudah gongnya, saudara. Dan tidak ada seorang pun bisa lepas dari itu. Saudara dan saya bisa aja jadi orang baik. Amal yang banyak. Ya, kita bahkan berperilaku itu ya sedemikian rupa. Tapi kita tidak akan bisa mengalahkan 3 musuh ini. Ya, ini suatu kedahsyatan yang sangat mengerikan. Makanya ketika dosa, saya mengatakan dosa, itu konsepnya tidak sama dengan umum. Kalau dalam pemikiran umum, agama-agama lain pada umumnya, kan boleh, memang beda, ya kan? Mereka mengatakan jangan berbuat jahat, nanti kamu dosa. Nah, kebenaran firman ini, sayang tidak semua pendeta juga mengungkap itu. Ya, bukan jangan berbuat jahat, nanti kamu dosa. Tetapi sebelum kamu berbuat jahat, dosa itu sudah merasuki manusia. Nah, itu satu kekuatan. Satu kuasa yang sulit untuk bisa dilawan. Maka karena ada musuh kuasa dosa melingkupi manusia ini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, yang terjadi apa? Dorongan dari dalam itu haus untuk berbuat jahat. Paulus mengatakan, tiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat sudah mendahului aku. Aku manusia terkutuk, binasa. Siapa yang dapat melepaskan aku? Paulus mengatakan, Yesus Kristuslah. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang percaya katakan amin, angkat jempol saudara. Haleluya, senang ya. Saya kalau udah sehati bersekutu fellowship seperti ini, udah lupa saudara ya. Udah tiga kali sesi ini, 4 sesi kan. Senang aja. Dan saya berharap doa support saudara itu yang membuat gairah, antusias untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Iya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Pak, apakah sekarang kalau pencurahan Roh Kudus diperingati, lantas ada api turun dan sebagainya, itu fenomena sekali lagi. Ya, bisa terjadi kalau Tuhan mau. Tapi jangan jadi satu sebuah hal yang dirumuskan. Ya, tidak boleh terus itu diformulasikan. Terus membayang-bayangkan ada api, itu tidak penting. Namanya roh itu tidak terlihat dengan kasat mata. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah itu sesungguhnya buat saya dan saudara yang sudah terima Yesus, sudah ditebus Tuhan, sudah ikut Yesus sungguh-sungguh, Roh Allah sudah di dalam kita. Jadi jangan minta Roh Allah masuk, Roh Kudus masuk lagi. Nah, kalau ini masuk, besok Senin keluar lagi, Selasa atau Senin malam kita doa minta masuk lagi. Lah itu kan kayak nyanyian pop, saudaraku. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Iya, mungkin ada yang masih ingat lagu itu. Dan Roh Kudus tidak seperti itu. Itu zaman perjanjian lama, memang. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Begitu ada kepentingan dia datang. Selesai ya sudah. Manusia berjalan secara alami. Nah, anak Tuhan itu tidak lagi berjalan secara alami, tidak kosongan. Ya, tidak kosongan. Makanya kalau ada teman yang tidak Kristen ngasih tahu kita itu mesti cari kesaktian lah, cari bekal diri, cari perisai diri. Kita ngomong dengan rendah hati, tidak lah. Sudah ada Roh Kudus, ada Roh Yesus itu, sama itu ya, di dalam aku. Nah, seperti itu. Tapi ini saya ceritakan latar belakang, peristiwa awal di hari Pentakosta yang kita peringati. Jadi kan maka kita peringati itu dari kata pokok ingat. Ya, mengingat kembali peristiwa itu sudah terjadi, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kuat kuasanya terus berlangsung sampai kini. Nah, itu maksudnya ya. Jadi saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi di situ ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nanti habis ini kita akan lari ke perjanjian lama yang menubuatkan siapa Roh Kudus itu ya di dalam kitab Yoel. Tapi ayat 4 itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya perlu kasih tahu juga kepada jemaat keluarga besarku semua dimanapun Anda berada. Ini juga multitafsir. Ya, multitafsir.
ada gereja tertentu mentitik beratkan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu harus ditandai dengan glosolali atau bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, adakah Pak itu? Itu ada. Tapi kalau menafsir dari peristiwa Pentakosta itu adalah yang diucapkan bahasa baru itu, bahasa lidah, bahasa roh, itu sebetulnya kurang tepat. Bahasa roh itu nanti di 1 Korintus 12 itu bicara tentang karunia-karunia, maka bahasa roh itu salah satu dari karunia Roh Kudus. Ya mulai ya, semakin paham harapan saya, dimanapun saudara, bahkan mungkin dari latar belakang gereja yang tentu dulu kita bergereja di mana, ada yang nggak tahu sama sekali, ada yang tafsirannya itu aneh-aneh, ya. Nah kita kembali di sini, makanya nanti di PA-PA selanjutnya, bahkan di ibadah kapan saja, atau kapan saja saudara bisa japri saya, boleh tanya, sampaikan hal-hal yang saudara masih perlu, ya, pemahaman lebih gamblang lagi. Saya rindu dengan pertanyaan-pertanyaan saudara, memberikan rangsangan untuk saya terus belajar. Ya, tugas saya untuk itu. Ibaratnya koki selalu menyiapkan. Ya, begitu sampai di depan saudara sudah disajikan. Ya, capcay itu begitu simpel kalau sudah di depan kita. Tapi ibu-ibu di sini yang ngerti membuat capcay itu bukan yang gampang, tuh ribet aja itu nyiapin 10 macam sayuran, iya kan? Makanya dibilang capcay itu kan 10 macam sayur. Tapi di sebagian masyarakat kita itu dibilang capcay itu pokok ada wortelnya, ada brungkulnya, kemudian ada baksonya 2 potong katanya capcay. Padahal 3 macam aja itu bukan capcay, itu sancay. Iya kan? Jadi itu empek saya bilangnya begitu. Nah, jadi saudara-saudara, tapi bagaimana nyiapkannya? Nggak gampang kan itu. Waduh, apalagi kalau untuk yang berkelas kan, motong wortelnya aja itu ada teorinya, itu kursus 1 paket sendiri, saudara. Iya, nah ini kan gembala jemaat ini kan ngerangkep chef juga, jadi tahulah. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya tanya ya kalau ada hal yang masih butuh pemahaman, ya. Ini bahasa-bahasa yang baru, itu nanti bisa disandingkan, nggak sekarang ya, ini sedikit melebar aja, di dalam Roma pasal 3 maunya, nggak usah dibuka, ya, Roma pasal 3. Manusia lama kita itu penuh sumpah serapah, penuh kutukan lewat mulut, itu bahasa lama, bahasa berdosa. Tetapi ini bisa diartikan bahwa waktu orang dipenuhi Roh Kudus, itu yang keluar dari mulutnya berkat, ucapan syukur. Nah itu bahasa-bahasa baru. Tetapi nanti di dalam ayat-ayat di bawahnya, itu ada bentuk yang sifatnya praktis. Waktu murid-murid berkumpul situ di Yerusalem itu lagi kumpul berbagai orang, ya, diaspora dari berbagai negara. Nanti sudah bisa baca itu di bawahnya. Tiba-tiba waktu murid-murid yang notabene ini orang biasa, sebagian juga latar belakangnya itu kerjaannya nelayan, pendidikannya pas-pasan dari Yudea, seputar Danau Galilea, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tiba-tiba waktu mereka memuji-puji Allah, di pendengaran bangsa-bangsa yang datang di situ, para rasul murid ini menggunakan bahasa ibu mereka, gitu loh. Bangsa Arab tahu, loh kok ada ini memuji-muji, mengucap syukur, ya. Saudaraku, sukron gitu. Itu sukron tuh terima kasih, itu bahasa Indonesianya. Maka digeser jadi syukur, itu dari bahasa Arab sukron, saudaraku. Terus coronya sana lagi gracias, sama juga itu. Xie. Ya, saudara, matur seklangkongki gitu ya. Nah, itu Inggris Timur, saudaraku, ini kasih Tuhan. Iya, jadi mesti pendeta harus fleksibel, tahu ya, di mana bumi dipijak, ya langit dijunjung. Begitu. Mau latih, ya mau latih godang. Halo, ya opung bodoh, ya. Tuhan memberkati. Wah, dada seneng ya. Aku bisa lihat opung di sana. Oras. Puji Tuhan ya. Tolong suku lain diam dulu ya. Izinkan saya ketemu orang kita ini ya. Puji Tuhan. Tambu Bolon, apalagi Tambunan, ada semua di sini ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Nah, itu ketika orang Ambon bilang dangke, dangke, itu karena rada kecampuran bahasa Belanda, Eropa, saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, nah itu membuat orang bangsa-bangsa yang lagi ada di situ, itu bingung, loh kok bisa? Nah, itu sebuah fakta. Bisakah ini berulang? Itu urusannya Tuhan. Ya, ada kesaksian hamba Tuhan ketika bicara di sebuah bangsa yang berbeda, dia ada translatornya, tapi translatornya itu megap-megap, dia jengkel, bingung, akhirnya si pendeta ini khotbah bahasa roh gitu loh ya. Dia nyembah aja. Loh lucunya setelah selesai ditutup doa, jemaat itu katakan, wah Anda ini bahasa kami bagus sekali gitu. Bingung juga itu pendeta. Ya, tapi tidak boleh terus, wah ini Pak Gembala, ini Pak Hendri pernah ngomong begitu, makanya kapan aku pergi ke Sumatera Utara, aku tak bahasa roh saja, supaya yang kedengaran di saudara-saudara kita suku Batak, ini ya aku pakai bahasa Batak, nanti bisa ngawur-ngawur semua itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saudara didengarnya saudara kita Batak, gedublak, gedubluk, gedubluk gitu ya, dan malah bingung semua. Jadi hal-hal yang sifatnya ilahi ini tidak bisa terus kemudian kita formulasikan. Ya, sekali lagi saya tidak sedang bicara tentang bahasa roh. Bahasa roh jika dapat karunia itu silakan. Ya, saya dianugerahi kesempatan dan terus saya di waktu tertentu di dalam persekutuan fellowship saya dengan Tuhan saya melakukan itu. Bukan karena doktrin gereja, karena saya berangkat dari gereja juga yang tidak paham itu. Dan sebelum saya masuk seminari yang memang waktu itu penekanannya di situ, sebelum itu justru saya mendapatkan pengalaman secara personal. Oke, kita tinggalkan itu nanti masuk di karunia-karunia. Baik, jadi sebelum ini terjadi, kitab Yoel, Nabi Yoel menulis. Yuk kita buka yuk. Yoel 2 ayat yang ke-28, 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Kalimat penting di situ yang perlu saudara perhatikan di dalam Yoel ini, saudara-saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi, ini Allah yang bicara, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ini Allah yang ngomong. Makanya rohku itu ya roh Allah. Roh Allah itu ya roh kudus. Makanya tidak beda. Allah itu roh. Jadi nanti kalau ada perdebatan di dalam pemberitaan YouTube yang aneh-aneh tentang Trinitarian, pemahaman Tritunggal itu yang memisah-misahkan Bapa, bukan anak-anak, bukan roh dan sebagainya. Oke lah kita kesampingkan. Yang kita yakini yang gampang aja ditulis di dalam Alkitab. Kalau Tuhan bilang, ya aku akan memberikan rohku. Ya itu rohnya Tuhan. Tuhan itu roh. Di dalam paham agama lain, ya dia tidak menyebutkan Tuhan itu roh, tetapi zat. Itu loh, itu mereka dalam keyakinan pemahamannya. Zat yang abadi, zat yang dahsyat umpamanya begitu. Nah itu roh. Maka kaitannya dengan manusia itu kan diembuskan roh Allah itu. Di dalam Kejadian pasal 2 itu ya. Ini sekedar ini supaya saudara tolong bisa mencatat. Dan Allah berfirman, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah ini kepentingannya apa? Kepentingannya roh Allah itu untuk melakukan satu restorasi bahwa manusia turunan Adam yang sudah berdosa itu keadaannya dimasuki roh macam-macam gitu loh. Jadi dari peristiwa Kejadian pasal 3, manusia itu memberontak kepada Allah, diusir dari Eden, maka roh Allah itu pergi meninggalkan manusia, kehilangan kemuliaan Allah, manusia akhirnya mengalami ketidakberesan. Tubuh tidak beres, jiwa tidak beres, rohani tidak beres, rohnya tidak bisa ketemu Allah. Dimasuki roh-roh lain gitu loh. Karena itu memang strategi dari kuasa gelap. Makanya dalam keyakinan sebagian orang itu
Ya, ada orang yang mau dimasuki jin, roh ini, wewe gombel, gendruwo, banaspati, ya kuntilanak, segala macam. Nah, kita sering kali dengar ada orang kerasukan, bahkan massal, ya kan? Itu terjadi kan? Orang kerasukan setan massal di suatu pabrik, di suatu apa. Nah, saya berapa kali itu ya dapat tugas dari Tuhan lewat kenyataan itu diundang ke pabrik karena di situ rombongan kerasukan setan, saudara. Kesurupan itu bahasa Jawa Timurnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu orang diampuni dosa, ditebus Tuhan itu, dikuduskan, setannya disingkirkan. Maka poin yang ketiga, apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Yesus? Roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, roh Kristus, itu sama semua. Satu. Jadi jangan pikir banyak ya. Loh Pak, roh Kristus sama? Iya. Kok gitu Pak? Lah, saudara kan tahu. Di dalam Matius pasal 1 itu kan ketika Yusuf itu hendak meninggalkan tunangannya Maria karena hendak disentuh, tahu-tahu mengandung kan. Gabriel datang memberitahu, Yusuf jangan takut kamu mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab dia mengandung dari, tolong ucapkan saudaraku, Roh Kudus. Nah itu. Jadi satu. Nggak banyak. Jangan saudara nanti kalau, maka roh ketujuh, roh Allah. No, itu jangan saudara mikir, rohnya itu ting trentep kayak gitu. Enggak ya. Saudara-saudara, itu menunjukkan kekuasaannya. Bahwa ketujuh roh Allah melingkupi seluruh dunia. Itu artinya jagat ini ada di bawah teritorialnya gitu loh. Jadi apa yang memang itu arti rohani juga harus ditelisik kedalamannya. Tetapi apa yang secara letterlek, kalau Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup, ya jangan ditafsir lagi. Tidak ada jalan lain. Jangan lantas berpikir sama dengan nyanyian itu. Banyak jalan menuju Roma, gitu ya. Enggak lah, ya kan saudara yang dikasih Yesus, tidak perlu ditafsir lagi. Ya, Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Nggak usah ditafsir. Nggak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau nggak bersama aku. Nggak usah ditafsir itu. Itu dasar, kunci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tapi hal-hal yang seperti itu tadi saya sampaikan kepada saudara supaya mengerti bahwa sesungguhnya Roh Kudus yang datang ini untuk apa? Untuk memulihkan, karena dulu sebelum Adam Hawa jatuh dosa, manusia itu diembus dikasih roh untuk manusia, dan kemudian roh Allah melingkupi sehingga manusia itu connect dengan Allah, punya frekuensi yang sama gitu. Makanya pagi gitu yang saya yakini firman Sang Pencipta itu datang dalam wujud bisa diketahui oleh Adam di Taman Eden. Sehingga Adam Hawa omong-omongan itu. Dan itu saya yakini sebetulnya adalah firman, sang firman, firman Allah yang nantinya di perjanjian baru itu datang dalam wujud Yesus. Di perjanjian lama juga udah berkali-kali. Musa sempat lihat juga ya, sekelebat Allah bilang, kamu tidak bisa lihat aku secara utuh loh ya. Kamu tidak mampu. Maka aku akan melihatkan belakangku saja di antara dua gunung itu. Dan kamu akan melihat sekilas saja. Nah sebetulnya pernyataan-pernyataan ini disebut teofani. Nah ini juga makanya pendeta itu ya harus terus belajar lah, tidak berhenti-berhenti lah ya. Saya khotbahnya itu tidak melulu ngomong mukjizat, aja sakit sembuh. Nah orang kadang-kadang berpikir-pikir minta sembuh kok meninggal gitu. Nah itu juga harus fair, kita harus mengatakan yang sejelasnya. Bahwa kalau Tuhan memang melakukan sesuatu, Tuhan masih butuh kita di dunia, sakit yang apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Angkat jempol saudara. Iya, tanpa sakit, tanpa apa, saya harus memberitahu bahwa pada hakikatnya manusia satu waktu ini akan meninggalkan ini. Itu keniscayaan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah pendeta harus fair. Ya, harus itu menyampaikan. Jangan seolah-olah kalau ada mujizat terjadi itu terkait dengan dirinya. Wah itu karena doaku. Ya, kalian semua tahu aku ini pendeta yang diurapi. Hati-hati itu yang begitu, maaf ya kawan-kawan pendeta.
Tuhan memberkati. Saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi lebih baik kita mendapatkan warning ya, bahwa kalau toh kita bisa melakukan sesuatu, hasilnya kelihatan bagus seperti yang ditorehkan ya oleh tinta ballpoint ini bukan karena kehebatan atau mahalnya ballpoint ini, iya kan saudaraku, tetapi karena yang menggerakkan ballpoint ini, yang menyatakan rencananya, yang ingin menuangkan maksudnya siapa? Allah. Dan hidup kita seperti ini aja. Jangan kemudian berpikir, wah aku lah inilah yang terjadi. Ini adalah usaha pengeroposan dari kuasa gelap ke dalam gereja, dan yang disasar juga pendeta. Ya, pendeta sudah mungkin dari sisi lain tidak ada cacat celah, dibuat bisa meleset, berpikir yang keliru. Makanya selalu saya katakan kalau terjadi sesuatu, puji Tuhan, kan ini kita sama-sama doa. Saya cuma pendamping aja. Ya, saudaraku pendamping spiritual, oke lah. Ya, Bapak guru spiritual, takutlah itu kayaknya penasihat-penasihat spiritual itu. Ya, saudara seperti mbah-mbah siapa gitu. Ada biasa-biasa aja lah. Tapi saya ditugasi untuk menggembalakan, bertanggung jawab, memberikan makanan, kan begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini supaya kita ngerti Pentakosta itu apa, kedudukannya, latar belakangnya, saya sampaikan. Sekarang sampai kepada tujuannya, ada ya, langsung aja ke tujuan. Tuhan memberikan rohnya buat kita, supaya apa? Dengan kuasa kehadiran Roh Kudus itu, ya kita mempunyai pola pandang yang berbeda, punya visi, ya sudut pandang yang melampaui dari cara pandang kebanyakan. Sehingga kalau orang memahami hanya pada ya levelnya fisika, kalau anak Tuhan hidup dalam kuasa firman, dikuasai urapan Roh Kudus yang hadir itu, dia masuk levelitas dalam pemahaman yang betul, metafisika di atas pemahaman fisik yang biasa gitu. Nah ini contohnya, nih Daud, itu gambaran gereja. Nanti seperti Daud yang diurapi itu, saudara yang dikasih Tuhan, nah itu yang akan terjadi. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13 dulu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, di situ juga harus jeli ya. Ini pengurapan dengan tanda dicurahin minyak urapan, ya ini dalam arti anointing. Jadi sebagai pertanda, dan ternyata atas perintah Tuhan, Nabi itu mendatangi Daud dan mengurapi, dan yang mengurapi Roh Kudus itu bukan pendeta, bukan Nabi. Ya Roh Kudus itu datang di dalam hidupnya Daud. Roh Kudus itu datang dalam hidup saya dan saudara gereja Tuhan, amin. Nah itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah sampaikan dari latar belakang dan kemudian processingnya begitu, ya. Nah sehingga kita bisa mengerti. Sekarang apa Pak yang terjadi? Ini ada yang perlu saudara pahami. Ini dalam konsep perjanjian lama ya. Konteksnya perjanjian lama. Tapi rasa perjanjian baru. Jadi karena Daud ini memiliki kedekatan secara khusus dengan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Karena hidupnya terus belajar, berkenan, walaupun juga ada cacat celah. Itu menunjukkan manusia di Alkitab tidak ada yang tidak cacat, saudaraku. Ya. Satu pribadi di Alkitab yang tidak pernah cacat celah. Tolong kalau kenal sebutkan dia. Siapa dia? Iya, Tuhan Yesus. Karena dia bukan manusia. Dan saya menegaskannya gitu. Jadi jangan bingungin orang dah. 100% manusia, 100% Allah. Wong ini ilahi kok diukur dengan persentase manusia itu. Lah kalau Pak Gembala nyebutnya gimana? Iya, yang firman Allah yang adalah Allah itu ya sudah nggak bisa kita persepsi model apa yang maha besar, maha agung, dia datang dalam wujud casingnya manusia gitu loh. Siapa? Yesus. Maka tidak cacat dia. Konsisten ajaran dengan perilakunya sudah satu, tegak berdiri lurus, tegak lurus. Kasih musuhmu, dia buktikan di atas salib, doain semua yang nyakiti, yang menyalibkan dia. Ya, nah kita dididik untuk itu. Berat Pak, ya, asal ada kemauan nanti Roh Kudus akan nolong kita semua. Yang setuju katakan amin. Kita tidak usah pesimis, kalau Tuhan bicara kita belajar aja ikuti gitu.
Loh, kalau sampai gagal Pak, enggak apa-apa, remedi. Ya, sekolah kan masih ada remedi. Ya, jangan gagal, salah, terus dianggap kiamat, saudara lari menjauhkan diri dari Tuhan, celaka binasa kan. Nah, Tuhan tuh kayak kita dikasih karunia, ya, watak orang tua itu kan selalu memberikan edukasi buat anak. Dari ketika anak lahir, kemudian sampai prosesnya belajar jalan, ya. Waktu belajar jalan itu nambahin kerepotan kan. Tarik taplak meja sana, tarik itu gelas pecah jatuh gitu, ya. Tapi gimana si orang tua? Dengan sabar, dengan ya kasih. Nggak ada yang berapa kali mecahkan ya asbak barangkali karena mungkin ada yang masih perokok berat, tapi harus bertobat. Iya, saudaraku. Terus kemudian si anak ini berapa kali jatuhkan barangkali toples apalah di situ. Lantas orang tuh, kamu ini anak udah les. Buang gitu ya, itu enggak ada gitu, ya kan? Nah, Bapak Surgawi itu juga begitu, gitu loh. Nah, Daud ini di dalam kedekatannya dia banyak hal yang diucapkan dalam Mazmur itu sifatnya profetik, gitu loh. Jadi profetik berbicara tentang ya kaitan nubuat, hal-hal yang kenabian yang akan bakal terjadi nanti tentang Yesus itu banyak yang dirilis oleh seorang Daud ini, gitu. Maka diurapi Roh Kudus dari hari itu untuk seterusnya. Nah, itu sebetulnya tidak umum di Perjanjian Lama. Tapi Allah sudah melakukan itu buat Daud. Karena nanti Daud itu ujung-ujungnya kan kita lihat. Sampai Kristus datang, Mesias datang itu disebutnya Yesus anak. Iya, Daud. Nah itu, jadi saudara yang dikasih Yesus. Nah kita kan lihat. Kalau Daud diurapi Roh Kudus datang. Gereja Tuhan, pribadi kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, coba kita lihat sekarang. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-25 sampai 27. Silakan Bu Riyadi, masih ada waktu lagi. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Yesus, ini ya secara rinci singkat aja. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Padahal ini jauh, ini ribuan tahun masih. Tapi dia sudah ada nubuatan ke sana. Dan apa yang ditulis dalam Kisah Rasul itu tentu ada referensi yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan sebagian ada di dalam Mazmur. Ini ungkapan-ungkapan Daud yang sedang bicara akan datangnya Tuhan dan bagaimana kita menyikapi ya kehadiran Tuhan itu. Nah, ini Daud semua mempraktekannya sudah sejak masa itu. Makanya kalau yang disebut ya orang kudus Perjanjian Lama ya model-model Daud ini. Ini yang kira-kira tinggal bareng seperti yang Tuhan Yesus bicara tentang Abraham mangku Lazarus itu. Nah, yang nanti pada waktu Yesus mati bangkit, ada kubur orang kudus terbelah, dan semua orang kudus keluar dari kubur, menampakkan diri sesaat, dan pergi ke kota suci. Itu Firdaus maksudnya. Nah, ini siapa aja? Di antaranya ada Abraham, ada Daud, ada Yosua, ada ini. Orang-orang beriman yang taat dalam masa Perjanjian Lama. Ya, oke, nah itu kita sisihkan. Ini sebetulnya kaya banget ya, dalam luas itu. Ini bisa berapa SKS ini dalam perkuliahan ini. Tapi saya memang mau belajar bareng-bareng sama kita supaya ya usia boleh tambah ya, jangan menyerah kalah ya, gampang lupa lah pikunan. Nah kita tergantung kita pilihannya, mau pikunan atau mau tetap fokus. Nah, tolong saudara yang ngomong, 1, 2, 3, apa? Pikun apa fokus? Iya, fokus ya. Puji Tuhan. Nah, ini mesti dipakai terus. Iya, ada orang yang berpikir ya mengatakan 85% ya fungsi otak itu masih nganggur, saudaraku. Nah, ini kita anak-anak Tuhan dan mbak Tuhan kita belajar terus ya, saudaraku. 1, memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ini apa Pak kalau Perjanjian Baru? Immanuel. Maka saudara ditebus Tuhan itu kan ada dalam jaminan. Immanuel, Allah beserta kita.
Nggak goyah. Masa cuma gara-gara pandemi omset turun, kerjaan jadi rada nggak jelas, Pak. Semua yang sudah jelas-jelas di atas kertas tiba-tiba meleset semua. Ya kan bukan kiamat. Kalau Tuhan masih kasih umur kita bisa melewati ini, nggak mustahil Tuhan akan membuat pemulihan lebih dari yang sudah-sudah. Nggak mustahil. Tapi kan bukan itu tujuan utama kan? Nah, jadi pendeta itu mesti menjelaskan. Kalau kita dipakai, diberi kepercayaan untuk hal-hal yang besar, ya enggak masalah, enggak salah. Tapi semakin kita rendah hati, jangan kita terangkat, semuanya jadi hebat, lantas kita ya bertindak arogan, bahkan rasa enggak butuh Tuhan lagi. Wah, itu celaka. Maka pendeta harus terus kasih warning dalam hal ini. Ya, memberikan janji-janji Tuhan tentang kesuksesan secara materi, secara karir, secara bidang bisnis usaha kita, itu tidak salah. Tapi harus ditekankan, itu bukan hal yang utama. Itu hanya bagian berkat di bawah matahari. Kalau salah kelola, orang akan berkata sia-sia semua. Nah, padahal ada berkat yang di atasnya matahari. Itu baru dipahami dalam perjanjian baru. Paulus mengatakan, segala jerih lelah persekutuanku dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Loh, coba, kan beda bumi langit ini. Nah, maka harus kita compare ya. Perjanjian lama baru, kemudian jalan tengahnya bagaimana? Nah, ini harus jelas. Jangan orang itu cuma dicekokin aja ke gereja, mikirnya sama dengan pergi ke gunung mana gitu loh ya. Di wilayah saya itu kan untuk cari pesugihan, cari itu, duduk di bawah pohon tertentu. Kalau kejatuhan buahnya itu dibawa pulang, besok toko laris, besok pabrik ini jadi maju umpamanya. Nah, kalau ini konsepnya yang dibawa masuk gereja, celaka saudaraku. Mungkin aja sukses. Apalagi kalau pendeta sudah bicara tentang kaitannya dengan pelipat gandaan itu. Hampir sama dengan investasi bodong. Iya kan? Engkau memberi sekian, engkau akan dikembalikan sekian. Lu kan membuat kita rakus. Kalau saya menekankan seperti kebenaran firman, ketika kita bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan, itu bukan kita harapan untuk mendapat pengembalian, tetapi aku bisa memberi karena aku sudah menerima dari Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Nah, sehingga apa yang kita tabur, ini kita punya kans untuk kita sedang berinvestasi buat anak keturunan kita ke depan. Jadi jangan mikirnya kaya suksesnya itu sekarang buat kita. Saya pikir juga ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana anak keturunan kita. Maka ayat di dalam Mazmur pasal 37 itu salah satunya mengatakan, orang benar disertai Tuhan. Anak cucunya orang benar itu tidak akan minta-minta. Kenapa? Ada investasi secara ilahi. Nah, itu harus dijabarkan. Ya, sehingga orang di dalam datang memberi itu hampir sama dengan pemahaman agamawi bahwa aku memberi ini aku ngumpulkan pahala. Sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kalau pahala ini kan usaha ditukar nanti supaya selamat, moga-moga masuk surga kan gitu. Sedangkan kita sudah diselamatkan, sudah ditebus Tuhan, segala kepastian yang diberikan dari ayat-ayat yang ini kalau sempat kebaca semua ya, itu udah jelas. Jadi kita ibadah itu bukan ngumpulin pahala moga-moga selamat. Karena aku sudah diselamatkan, aku udah penuh Roh Kudus, aku datang kepada Bapa Surgawi bersyukur, memuliakan Allah seperti hari ini. Dan yang kedua, aku butuh advice. Aku perlu ngerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupku. Lah ini harus jelas. Sehingga tidak membentuk kita menjadi pribadi yang maaf kata ya, ini rada arogan omongannya itu, rakus gitu loh. Sehingga kalau kita dalam kesuksesan mengalami rugi sedikit aja poyang-payingan. Nah, sebetulnya enggak, kita bisa ketawa aja dengan berita celaka. Salah, rugi ya biasa, dagang rugi. Panenan terhambat, pertanian rada merosot hasil. Biasa. Nanti toh aku bisa nabur lagi, enggak mustahil, Tuhan akan campur tangan. Amin. Nah, itu sikap yang benar sebagai anak Tuhan. Ada sedikit kita syukuri dan kita tetap bijaksana. Ya, kita ingin mengembangkan, ingin maju, itu wajar. Tetapi kesuksesan itu adalah bagian, udah, itu bukan hak kita. Tetapi yang hak untuk kita nikmati, prosesnya dalam perjalanan itu kita nikmati.
Ya, kita mengucap syukur, kita melangkah dengan benar, iya, dan tidak perlu goyahlah menghadapi apapun, ya. Ayat 26, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dalam keadaan tentram. Ini, tidak perlu panik poyang-bayingan. Ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya. Makanya tidak ada kaitannya dengan neraka itu sudah, ya. Tuhan memberi kepastian di sini. Berarti sorga, Pak? Oh ya pasti. Sorganya gimana, Pak? Pasti tidak sama seperti yang diomong di YouTube. Wah, bisa bikin sibuk Pak Hadi, Pak Gusriyadi, Pak Chandra, Pak Kasno, iya. Siapa lagi? Pak Utagalung, Pak Bambang, dan bapak-bapak lainnya. Iya, itu YouTube. Surga kita tidak gitu. Surga Yesus itu penuh kekudusan, penuh kemuliaan. Makanya waktu penghuni surga datang, wah hadiratnya itu luar biasa. Lah kok bayangkan kayak yang di YouTube. Ya sudahlah, itu bukan urusan kita. Ya, lagi ayatnya. Mazmur 20 ayat 7. Yuk, Bu Riyadi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah ini, kalau Daud diurapi, saudara diurapi, ini dapatnya. Iya kan? Puji Tuhan, ini nggak usah dijelaskan, jelas sekali itu. Yang pertama dikatakan, iya, doanya dijawab dari tempat kudus. Dengan kemenangan gilang gemilang. Ya, bahwa Tuhan memberi kemenangan buat orang yang diurapi. Wah, kemenangan. Berarti kita menang, Pak, ya. Bisa ngalahkan orang. Ini salah lagi. Makanya saya rada kritis lah ya. Memperhatikan tuh kadang pendeta itu KKR saking semangat itu. Kita menangkan kota ini untuk Tuhan. Yang lain ngamuk, saudaraku. Iya, ngerti nggak? Karena berarti mereka dikalah-kalahin, menjadi objek. Kita menangkan Indonesia bagi Yesus. Itu bahasa doa, bukan bahasa ekspos. Orang ngeburu marah. Ikan belum dapat, airnya sudah. Ini kadang-kadang kurang pinter kok, kurang cerdas. Itu katanya Gus siapa teman saya itu, pikniknya kurang jauh. Ya, yang ngerti ya nggak ngerti ya sudahlah, nggak penting, itu nggak ada di Alkitab. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menang itu apa? Miliki daya tahan. Ayo, baca lagi lah, masih ada waktu dikit lagi. 1 Samuel 24 ayat 12. Saya kasih clue-nya. Orang yang diurapi berkemenangan di tengah tekanan pressure hidup tetap punya kekuatan secara khusus. Silakan dibaca. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Oke, yang saya clue-nya tadi itu nanti ayat yang berikutnya. Ayat ini bicara bahwa orang yang diurapi Roh Kudus seperti Daud, dia berkemenangan, tidak arogan. Kemenangan itu bangun di dalam dirinya watak kesatria. Ya, ini kan dalam prosesnya waktu Daud sebagai kesekian kalinya berkesempatan untuk bunuh Saul. Karena si Saul ini jahat. Ya, si Saul ini udah dikuasai iblis. Berapa kali mau bunuh si Daud. Kali ini yang kesekian kalinya Daud itu masuk di gua di mana ada Saul, nggak mau ngapa-ngapain. Padahal anak buahnya Daud bilang, udah Tuan, bantai aja, udah libas saja. Itu mertuamu itu nggak beres tuh Raja Saul gitu. Tapi kata Daud apa? Nggak, aku nggak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Lu masa sudah masih diurapi, sudah dirasuk iblis? Nggak juga sebetulnya. Daud apa segan pada urapannya? Sebetulnya enggak juga. Yang Daud segani adalah Allah, Roh Kudus yang memberikan pengurapan.
Sehingga dia tidak mau bertindak seperti itu. Makanya kita lihat ini, orang yang diurapi berkemenangan itu tidak bertindak ngawur, saudaraku. Kesatria dia, gitu loh. Makanya kita ini sebenarnya walaupun punya kekuatan untuk balas apa itu kan Tuhan ajarkan, jangan balas. Membalas itu urusan hakku, bukan hakmu. Duh, gitu loh. Sehingga hukum sangkal diri, pikul salib itu teraplikasi di dalam kehidupan itu, gitu loh. Nah ini ceritanya begitu. Lanjut aja dah. Silakan Bu Ria. 1 Samuel 30 ayat 6. Orang yang diurapi Roh Kudus berkemenangan itu punya daya tahan menghadapi tekanan. Silakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini ya. Singkat cerita waktu Daud sudah dia kembali dari perjuangan sampai di daerah itu, keluarga besar Daud dan keluarga besar semua punggawanya lenyap dari daerah itu. Daud terancam mau dilempari batu oleh anak buahnya sendiri. Karena melihat keadaan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Orang yang diurapi Tuhan, ada satu kekuatan khusus, ada langkah yang harus diambil. Bagaimana caranya? Membangun kepercayaannya. Dan nanti kalau saudara baca selanjutnya, yang terjadi, masalah boleh ada, tetapi selalu jalan keluar dan pembelaan Tuhan itu terjadi buat setiap orang yang diurapi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ayat penutup sudah ya. Saudara lihat bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 ya 23. Ini masih Daud lagi ya. Lihat Daud berarti lihat kita, seperti gitu. Silakan, Bu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Amin, haleluya. Ada dua, saudara, dampak dari orang yang betul-betul hidup di dalam perkenanan Tuhan, saudara. Melakukan kehendak Tuhan, karena dituntun Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin. Kemanusiaan kita dengan keindahan dunia itu lengket, kayak ada magnet. Gravitasi dunia itu begitu kuat. Kita lempar sesuatu jatuh karena gravitasi. Tetapi pesawat ulang-alik dia bisa lepas landas, menerobos cakrawala. Kenapa? Jawabannya karena di dalamnya ada motor, mesin yang begitu kuat, yang mampu mengalahkan gravitasi bumi. Dan itulah Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya malam hari ini dimanapun saudara berada, ketika kita belajar terus hidup di dalam kesungguhan, ayolah, ini kita jadi Kristen itu bukan sekedar beragama Kristen, tetapi kita mau melihat campur tangan Tuhan itu selalu ada. Dan orang yang belajar taat akan Tuhan, satu, selalu ada promosi, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Siapa Daud? Anak tukang angon kambing. So, cuma 2-3 ekor kambing ayahku dikatakan. Tapi kalau Tuhan punya kemauan mengangkat, ya nasib itu ada di tangan Tuhan. Selalu bagus, penuh dengan keindahan. Itu jaminan daripada Tuhan, saudaraku. Pak, tapi sistemnya terlalu sulit, Pak. Kami dijegal, kami tidak ada kesempatan untuk maju, untuk terangkat dan sebagainya. Saya selalu katakan, di atas sistem itu ada Tuhan. Siapa yang bisa menggeser apa yang sedang dicanangkan oleh Raja Saul? Pribadi yang kuat sekali, yang konon katanya diangkat, dipilih oleh Allah. Tetapi kalau Allah bertindak, tidak peduli, Saul pun digeser dan Daud terangkat. Di dunia ini banyak tantangan, kesulitan. Barangkali saudara hadapi banyaknya kompetitor dalam bidang usaha kita. Dan saudara kadang-kadang mulai miris, merasa ciut nyali. Sekarang berubah, minta Roh Kudus menjamahmu. Supaya apa? Sungguh-sungguh kita punya keyakinan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Yang percaya, katakan amin. Dan kalau sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan promosi, tidak ada alasan untuk dunia bisa menjegal kita. Dan yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, orang yang hidup dalam urapan Roh Kudus, di dalam kemenangan Tuhan, anak keturunannya menjadi berkat. Bahkan seolah-olah menjadi juru selamat
di tengah-tengah kesulitan pada konteks keadaan tertentu pada masanya. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan Tuhan campur tangan atas kita semuanya. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa dan sampai nanti ke penghujung akhir ibadah kita malam ini. Puji Tuhan, mari kita nyanyi. Evangelis Rizky akan naikkan satu pujian. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus hiburlah. Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang susah, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, Puji Tuhan. kuatkanlah yang lemah. Haleluya. Roh Haleluya. Kudus, Roh Kudus, datanglah. Kita semua rendahkan hati keluargaku. Roh Kudus, Biar nyanyian ini mengantar kita sungguh-sungguh hiburlah. mengalami secara nyata dalam hidup kita, Tiap ya. hati Ya, dari yang malam ini, susah, esok, hiburlah. sampai kita buat evaluasi. Lewat sebagai orang lembah yang yang diurapi dan curam, berkemenangan dalam jalan arti yang licin benar, dan terjal. atau justru Roh Kudus, masih Roh Kudus, intimidasi dengan berbagai hiburlah. kekhawatiran. Haleluya. Datanglah. Mari Roh Kudus campur tanganlah buat setiap anak-anak-Mu. Tiap hati, jamahlah. Jamahlah setiap kami, Tuhan. Karena kekuatan kami hanya Engkau, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Yang lemah, Roh Kudus, Puji Tuhan, puji Tuhan. datanglah. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Semua doa sekarang keluargaku, Tiap hati arahkan yang hatimu. susah, hiburlah. Puji Tuhan. Engkau terpisah dengan kami di sini karena jarak, tapi Yesus Roh Kudus ada di tengah-tengah saudaraku. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah kami semua umat-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kuasa penghiburan sorgawi turun atas setiap keluargaku yang saat ini sedang berduka, sedang dalam keadaan sedih. Ada beban masalah yang selama ini menindih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengangkat semua beban yang tidak seharusnya. Karena kami tahu dari Roh Kudus memberitahu kepada kami, Yesus sudah menderita sengsara untuk mengangkut bukan hanya dosa kami saja, tetapi Yesus ikut menanggung beban berat sulit yang dihadapi oleh setiap anak-anaknya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau lawat dan jamah, sehingga malam hari ini setiap pribadi boleh mengalami kelegaan yang mendasar. Ada banyak doa-doa yang Tuhan dengar dan tidak mustahil Tuhan kabulkan. Ayat firman Tuhan memberitahu, orang yang berkemenangan dalam urapan dikatakan segala doanya didengar dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bapak kita sungguh sangat peka pendengarannya. Bahkan Yesus berkata, aku tahu isi hati manusia, sehingga aku tidak
tidak butuh kesaksian dari manusia. Artinya Engkau memahami setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Hari-hari ini yang perlu didoakan, uluran tangan-Mu ya Yesus, termasuk yang sakit pun kalau Engkau mau. Berkenan ya Roh Kudus menjamah, Engkau memberi kesembuhan, karena kami yakin hidup dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Bukankah hamba-Mu sendiri terus bersaksi ya Tuhan kepada umat-Mu, bahwa ketika 42 tahun silam sudah divonis dokter mati, tetapi karena kuasa tangan Yesus, karya Roh Kudus bekerja. Puji Tuhan, sampai hari ini pun masih hamba-Mu berkesempatan hidup dan memuliakan Engkau, memberitakan kebenaran firman Allah. Dan kami yakin dan percaya, kalau Engkau mau, tidak ada yang sulit untuk tangan Tuhan tertumpang atas setiap anak-anak-Mu. Ada kekuatan baru, ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita besar di dalam hati kami, dan ada keyakinan bahwa apa yang sedang kami hadapi, mungkin saja sedang mengalami kegagalan, ada yang dihimpi dengan intimidasi, ketakutan, dan kekhawatiran. Hari ini dijamah oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang di dalam kami berkarya leluasa, karena kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Bersyukur karena kami berkesempatan dapat beribadah kepada Tuhan bersama dengan seluruh jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan. Gila ya Allah ya Tuhan, hamba Tuhan di Gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya, pelayan-pelayan yang berada di divisi-divisi yang ada, semua buah karyanya dalam perhitungan Tuhan, semua dilihat Tuhan, dan Tuhan pula yang akan terus memakai dan mengurapi ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh klub pelayan Tuhan, kawan-kawan sejawat kami dimanapun berada, anak-anak rohani kami yang sekarang mengabdi kepada Tuhan. Ya Allah, limpahkan urapan kuasa-Mu atas setiap rekan sepelayanan ini, dimanapun kami berada, dimampukan menjadi saksi Tuhan, bahkan seolah menjadi penyelamat di tengah-tengah kegentingan. Itulah yang Tuhan amanatkan, tugaskan kepada setiap kami para hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau melimpahi rahmat dan berkat, sekaligus di kesempatan kami unjukkan setiap persembahan syukur yang anak-anak-Mu unjukkan kepadamu. Engkau yang melihat, mengingat, bahkan sampai kepada kekekalan. Bahkan proses penaburan ini pasti akan membuahkan tuaian sampai kepada anak cucu keturunan kami, generasi ke generasi, menikmati segala tabungan ilahi yang dilakukan oleh orang tua kakek buyut yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini syafaat kami Indonesia Tuhan berkati dengan keselamatan dan damai sejahtera. Bangsa kami di dalam kemurahan Tuhan, sehingga kami semua kiranya dapat dianugerahi kesempatan melewati masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan yang masih dirawat di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi mandiri, kiranya Tuhan juga campur tangan melawat mereka semua. Bahkan yang sakit apapun bentuk sakitnya, haleluya, kalau kekuatan turun dari Tuhan, maka kami terima satu semangat dan kekuatan baru ada di dalam kami. Tidak mustahil kalau Tuhan mau kasih sembuh, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam ini ya Allah ya Tuhan. Hamba pasrahkan juga pelaksanaan pelayanan ibadah di gereja pusat kami Jakarta. Tuhan campur tangan, urapi hamba-Mu Pendeta Handoyo Santoso dengan seluruh tim pelayan di sana. Hamba Tuhan pakai dan urapi seluruh jemaat, diberkati dan diurapi Tuhan. Ibu Gembala kami di sana, sesepuh kami Ibu Maria Santoso bersama seluruh keluarga besar, Tuhan berkati dan urapi. Dan pada akhirnya limpahkanlah segala yang baik buat setiap kami umat-Mu dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
terima kasih. Amin. 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 Tuhan berkati keluargaku semua, dan biarlah anugerah Tuhan menaungi kita semuanya.